Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Priza. Saya salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik, kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan membawakan 3 materi sekaligus, yaitu pertama, blocking atau embedding, mikrotom, dan pewarnaan. Embedding adalah penanaman atau proses untuk mengeluarkan cairan pembening dari jaringan dan digantikan dengan parafin. Jaringan ini harus terbebas dari cairan pembening karena nantinya akan mengkristal dan sewaktu dipotong, jaringan akan mudah robek. Berdasarkan metode prosesnya, yaitu jaringan akan dibenamkan di larutan parafin selama 3 kali dan dalam jangka waktu tertentu sambil dipanaskan agar parafinnya tidak membeku. Blocking atau pembuatan merupakan proses pengisian parafin padat yang dicairkan agar dapat dipotong menggunakan mikrotom. Proses ini menggunakan parafin sebagai media pengisian jaringannya agar memadat dan mudah dipotong. Prosesnya yaitu dengan menyiapkan tempat blocking dan menuangkan parafin, dilanjutkan dengan memasukkan organ ke dalam parafin yang sudah disediakan. Selanjutnya, setelah diblok parafin kering dan sudah beku, dapat dikeluarkan dari tempat blocking dan dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu pemotongan. Pemotongan dilakukan menggunakan pisau khusus yang biasa disebut mikrotom. Mikrotom adalah alat yang dilengkapi dengan pisau yang tajam dan dapat mengiris potongan blok dengan sangat tipis dan sesuai ukuran ketebalan yang kita inginkan. Selanjutnya, deparensiasi. Deparensiasi adalah suatu tahap proses pewarnaan atau staining dengan tujuan membersihkan parafin dari jaringan atau kaca objek. Reagen yang sering dipakai adalah silol, toluen, benzol, atau kloroform. Waktu penjernihan harus diatur dengan tepat agar jaringan tidak terlalu keras, misalnya pada penggunaan silol yang dipakai di laboratorium tertentu, karena tidak menimbulkan masalah pada parafinisasi, tidak membuat jaringan terlalu keras, namun jaringan yang terendam di dalamnya dapat menjadi transparan. Mikrotom. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mikrotom. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis. Untuk pemeriksaan mikroskop, beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Mikrotom mempunyai bagian-bagian terpenting seperti skala pengatur ketebalan sayatan. Skala ini dapat digeser ke kiri maupun ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang kita inginkan. Kedua, pisau mikrotom. Pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan. Ketiga, pegangan blok jaringan, yaitu komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Keempat, pengatur jarak. Pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Adapun jenis-jenis mikrotom yang paling umum digunakan seperti mikrotom putar, baik untuk sayatan parafin dan teknik rheostat. Mikrotom geser, baik untuk sayatan nitroselulase dan plastik. Mikrotom sayatan ultra tipis, yaitu digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang dari 1 mm. Selanjutnya, mikrotom klinis beku digunakan di laboratorium klinis untuk keperluan diagnosis yang bersifat segera. Mikrotom baselage digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar seperti otak. Selanjutnya, mikrotom Smith and Farguhur digunakan untuk menyayat jaringan segar yang tidak difiksasi. Adapun jenis-jenis mata pisau mikrotom seperti wedge, plano convex, biconcave, and tooth edge. Dan jenis-jenis pisau mikrotom seperti stilit tipid, cobalt tipid, tungsten tipid, diamond, glass, dan disposable.
Adapun cara kerja mikrotom pemotong yaitu blok preparat dipotong menggunakan mikrotom. Sebelum melakukan pemotongan, serangkaian persiapan yang harus dilakukan seperti pertama, persiapan pisau mikrotom. Pisau mikrotom yang harus digunakan sebelumnya diasah agar dapat dipotong dengan baik dan tidak koyak sehingga didapatkan jaringan yang baik. Kedua, persiapan kaca objek. Persiapan kaca objek yaitu pertama harus direkatkan preparat terlebih dahulu atau dikotet dengan zat perekat seperti albumin. 3. Persiapan waterbath atau wadah. Wadah tersebut harus berisi air hangat dengan temperatur 37 sampai 40 derajat Celcius. Keempat, persiapan sengkelit atau kuas. Sedangkan teknik pemotongan parafin yang mengandung preparat dilakukan sebagai berikut. Pertama, rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduk di mikrotom. Tempat duduk blok parafin berserta parafinnya kemudian diletakkan pada pemegangnya atau holder pada mikrotom dan dikunci dengan kuat. Letakkan pisau mikrotom pada tempatnya dan atur sudut kemiringannya. Biasa sudut kemiringan yang dipakai berkisar 20-30 derajat. Selanjutnya, atur ketebalan potongan yang diinginkan, biasanya dipakai 5-7 mikrometer. Lalu gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur. Buang pita-pita parafin yang awal tanpa jaringan hingga kita mendapatkan potongan yang mengandung preparat jaringan. Selanjutnya, pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan sengkelit atau kuas ke dalam waterbath yang temperaturnya sudah diatur 37-40 derajat Celcius dan biarkan beberapa saat hingga pita parafin tersebut mengembang. Setelah pita parafin terkembang dengan baik, tempelkan pita parafin tersebut pada kaca objek yang telah dikotet dengan cara memasukkan kaca objek itu ke dalam waterbath dan menggerakkannya ke arah pita parafin dengan menggunakan kuas, lalu ditempelkan pada kaca objek. Setelah pita parafin melekat pada kaca objek, digerakkan keluar dari waterbath dengan sangat hati-hati agar pita parafin tidak melipat. Lalu, letakkan kaca objek yang berisi pita parafin di atas hot plate dengan temperatur 40-45 derajat Celcius. Biarkan selama beberapa jam. Atau dengan cara lain, melewatkan kaca objek di atas api sehingga pita parafin melekat erat di atas kaca objek. Setelah itu, setelah air kering dan pita parafin telah melekat dengan kuat, simpan kaca objek berisi potongan parafin dan jaringan sampai saatnya untuk diwarnai. Adapun untuk perawatan mikrotom sebaiknya ditutup dengan plastik atau dimasukkan ke kotaknya jika tidak sedang digunakan. Jangan memindahkan mikrotom dengan cara memegang bagian yang dapat bergerak, karena itu dapat mengganggu akurasinya. Dan sebelum sesudah digunakan, sebaiknya mikrotom dibersihkan terlebih dahulu dari serpihan parafin dengan cara dilap menggunakan kain yang telah diberi silon. Mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah kehausan dan kemacetan. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir yaitu pewarnaan. Pewarnaan adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kontras dalam sampel, umumnya pada tingkat mikroskopis. Pewarnaan yang sering digunakan dalam histologi dan bidang medis histopatologi, hematologi, dan sitopatologi yang berfokus pada studi dan diagnosis penyakit tingkat makroskopis. Pewarnaan yang paling umum digunakan adalah pewarnaan sederhana karena hanya digunakan jenis satu zat warna untuk mewarnai organisme tersebut. Kebanyakan bakteri banyak bereaksi dengan pewarna-pewarna sederhana karena sel sitoplasmanya bersifat basofilik atau suka akan basa. Selain pewarnaan sederhana, ada beberapa pewarnaan lain seperti pewarnaan gram.
Pewarnaan gram adalah prosedur pewarnaan diferensial yang dapat membedakan jenis bakteri berdasarkan reaksi yang timbul pada struktur dinding sel selama prosedur pewarnaan. Kedua, pewarnaan asid faz atau pewarnaan Sier-Nielsen adalah salah satu jenis pewarnaan bakteri tahan asam yang pertama kali diperkenalkan oleh Paul Ehrlich. Pewarnaan Sier-Nielsen adalah pewarnaan bakteriologis yang digunakan untuk mengidentifikasi organisme tahan asam, terutama jenis Mycobacterium. Ketiga, pewarna negatif, yaitu warna negatif menggunakan zat pewarna asam yang memiliki kromogen bermuatan negatif. Karena permukaan sel cenderung bermuatan negatif, maka zat pewarna asam tidak melekat atau masuk ke dinding sel, melainkan membentuk lingkungan latar belakang sel yang terwarnai. Keempat, pewarnaan flagella. Ada dua metode pewarnaan flagella, yaitu pertama metode Gray, kedua metode Leibson. 5. Pewarnaan spora, yaitu untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan spora. Hasil pewarnaan spora menunjukkan bahwa dari ketujuh isolat bakteri yang diperoleh, 6 diantaranya mempunyai spora dan 1 isolat tidak berspora. Pada pewarnaan sederhana, zat warna yang digunakan adalah kristal violet, lalu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Bakteri yang akan nampak berbentuk fokus atau bulat yang berwarna keunguan dan merupakan bakteri gram positif. Sedangkan pewarna negatif, zat warna yang digunakan adalah nigrosin, lalu diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Sel bakteri yang berbentuk kokus atau bulat berlatar belakang berwarna keunguan gelap yang akan dihasilkan. Untuk pewarnaan gram sendiri, zat warna yang digunakan adalah kristal violet, lalu ditetesi dengan larutan glucol iodin sebagai penguat ikatan pada ribonucleic acid. Kemudian diberi zat warna safranin sebagai zat warna tandingan. Setelah diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali, sel bakteri yang tampak adalah bacillus atau batang yang berwarna keunguan, yang berarti merupakan gram positif karena warna utamanya tidak dapat dilunturkan oleh zat warna lain. Lalu untuk pewarnaan spora, zat warna yang digunakan adalah melasid green. Setelah itu diamati dengan mikroskop dengan perbesaran 100 kali, sel bakteri yang akan tampak adalah berwarna merah, merupakan sel negatif dan kokus, dan hasil yang diperoleh sesuai dengan literatur. Pewarnaan dalam kegiatan identifikasi bakteri bertujuan untuk memperjelas sel bakteri dengan menempelkan zat warna ke permukaan sel bakteri, zat warna yang dapat mengabsorpsi dengan membiaskan cahaya sehingga kontras sel bakteri dengan sekelilingnya ditingkatkan. Contoh zat warna pada pewarna antara lain kristal violet, methylene blue, safranin, besvaxin, dan marasin green. Dengan adanya zat warna ini dilakukan percobaan untuk mengetahui bagaimana pewarnaan bakteri sesuai zat warnanya. Pada proses pewarnaan ini tidak luput dari kegagalan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor kesalahan. Yang merupakan faktor utamanya ialah saat pengolesan koloni bakteri di atas objek gelas. Apabila pengolesan koloni pada objek gelas terlalu tebal, maka sel-sel bakterinya akan bertumpuk sehingga sulit untuk menentukan bentuk sel secara individu, sehingga jumlah cahaya yang lewat menjadi berkurang sehingga menyulitkan pengamatan secara mikroskopi. Sebab tidak terjadinya kontras antara bakteri dan lingkungannya. Selain itu, objek yang digunakan tidak boleh tergores dan harus sangat bersih. Hal ini disebabkan ukuran bakteri sangat kecil. Jika terdapat adanya goresan atau partikel debu pada kaca objek dapat menyebabkan kekeliruan pada saat pengamatan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi saya tentang blogging atau embedding, mikrotom, dan pewarnaan. Terima kasih.